Ahyudin. Masih ingat kan Ahyudin? Ya, mantan Presiden ACT, Aksi Cepat Tilep. Yang di pembacaan pleidoinya, pembacaan pembelaannya, dia ini minta dibebaskan dengan alasan masih punya anak 14 orang yang masih kecil-kecil. Hobi ya. Nah, pertanyaannya sekarang, 14 anak ini dari berapa istri? Nah, kalau urusan yang seperti ini nih, ini memang hobinya PKS nih kayaknya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Ahyudin. Masih ingat kan Ahyudin? Ya, mantan Presiden ACT, Aksi Cepat Tilep. Yang di pembacaan pleidoinya, pembacaan pembelaannya, dia ini minta dibebaskan dengan alasan masih punya anak 14 orang yang masih kecil-kecil. Hobi ya. Nah, pertanyaannya sekarang, 14 anak ini dari berapa istri? Nah, kalau urusan yang seperti ini nih, ini memang hobinya PKS nih kayaknya. Ahyudin ini kan memang terkenal, dia ini mesra atau dekat dengan orang-orang PKS. Nah, urusan poligami, kemudian juga memperbanyak anak, memperbanyak keturunan, ini cirinya PKS banget ini. Jadi pada hari Selasa kemarin ya, tanggal 3 Januari 2022, ini penasihat hukumnya ini membacakan pledoi atau nota pembelaan. Nah, di sana dia ini meminta majelis hakim untuk membatalkan gugatan dari jaksa penuntut umum yang kemudian menuntut Ahyudin ini 4 tahun penjara, ini minta dibatalkan, kemudian minta dibebaskan, kemudian dikeluarkan sekarang juga dari tahanan dengan alasan masih punya 14 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan minta martabatnya dipulihkan. Ini sudah benar-benar nggak punya malu dan nggak punya akhlak. Jujur ya, terus terang saya ini gregetan banget kalau lihat Ahyudin dan orang-orang ACT ini. Udah menggelapkan dana umat, kemudian juga dengan berhidup bermewah-mewah, kemudian sekarang minta dibebaskan dan nggak merasa bersalah. Beneran, gregetan banget, kepingin cubit pakai gunting kuku gitu loh. Soalnya apa? Mau marah juga percuma, marah ke siapa. Jadi ya mending kita ketawain aja ya. Nah, jadi ceritanya ini kan, mungkin pemirsa juga sudah pada tahu ya. Ahyudin ini kan dituntut dengan 4 tahun penjara karena terbukti dia menggelapkan uang donasi dari Boeing yang merupakan Boeing Community Investment Fund dari BCIF. Ini sebesar 138 miliar disumbangkan untuk ahli waris dari korban pesawat Boeing Lion Air dengan nomor penerbangan JT610. Ini kan kemudian didonasikan kepada ahli waris ini hanya sekitar 21 miliar. Sisanya yang 117 miliar ini peruntukannya bukan untuk keluarga atau juga ahli waris dari korban pesawat Boeing JT610 ini. Jadi dibuat beli truk, kemudian juga dibuat mendirikan pondok pesantren dan lain sebagainya yang nggak ada hubungannya dengan keluarga korban. Bahkan beberapa di antaranya ini diduga kuat ini untuk memperkaya para petinggi-petinggi ACT. Untuk istri pertama, istri kedua, istri ketiga, kemudian membeli mobil mewah. Dan ternyata sekarang ketahuan, ternyata memang dia punya 14 anak. Dengan gaji 250 juta sebulan, ternyata nggak cukup dengan untuk istilahnya ngasih makan anak-anaknya itu. Makanya dia membutuhkan dana lebih yang nilainya hampir sampai 100 miliar rupiah, 117 miliar bahkan untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, ini
Ini kan kalau kita bilang urat malunya sudah putus, sudah nggak punya malu, kemudian akhlaknya nggak ada, uang donasi loh ini. Dan sekarang dia anak-anaknya yang 14 orang itu dijadikan tameng, dijadikan dalih dia untuk minta dibebaskan dengan alasan anak-anaknya ini perlu biaya, perlu pendidikan, perlu didampingi oleh orang tuanya. Hei Ayudin, apakah pada saat Anda dan teman-teman Anda ini melakukan aksi tilep donasi ini, aksi cepat tilep donasi dari pesawat Boeing ini, apakah Anda tidak berpikir seperti itu, bahwa uang donasi ini yang harus disumbangkan kepada anak-anak korban dari pesawat ini, apakah Anda tidak berpikir seperti itu? Banyak dari mereka bahkan sudah menjadi yatim, jadi piatu, atau bahkan jadi yatim piatu. Dan uang yang harusnya untuk mereka, untuk pendidikan mereka, untuk makan kehidupan sehari-hari mereka, Anda dan teman-teman Anda tilep, Anda embat. Anda nggak berpikir seperti itu. Dan sekarang Anda memohon kepada hakim untuk membebaskan Anda dengan alasan Anda harus ngasih makan anak-anak Anda. Coba, logikanya di mana? Pada saat Anda melakukan itu, apakah Anda berpikir bahwa anak-anak ini yatim piatu, ditinggalkan oleh orang tuanya, jadi korban kecelakaan pesawat? Coba dibayangkan, anak-anak Anda masih beruntung punya orang tua, punya bapak, punya ibu, meskipun bapaknya sekarang jadi terdakwa. Tapi ya karena itu ulah Anda sendiri, bukan takdir, bukan apa, ini ulah Anda sendiri. Jadi silakan dinikmati apa yang menjadi hasil dari perbuatan Anda. Nah, sekarang kalau misalkan pada saat melakukan aksi tilep donasi ini, kemudian para kadrun membela bahwa ini adalah sumbangan dana umat, yang nyumbang aja nggak ribut, kenapa kalian ribut? Sementara yang nyumbang aja santai. Ya iya, kenapa mereka ini membela? Karena disinyalir ada aliran dana ke Koperasi 212. Koperasi Syariah 212 ini menerima dana 10 miliar pada waktu itu. Nah, untuk peruntukannya untuk apa dana ini? Bisa jadi ini ya untuk membiayai demo, kemudian juga ini padahal dalihnya ini untuk nalangi hutang dari PT apa gitu kepada Koperasi Syariah 212 sebesar 10 miliar. Nah, pertanyaannya sekarang, apa mungkin Koperasi Syariah 212 ini punya dana sebesar itu? Kalau saya sih nggak yakin. Ini kemungkinan, bukan menuduh ya, curiga boleh. Kemungkinan dananya ini memang disalurkan untuk kegiatan 212, untuk demo, untuk ngasih orang nasi bungkus, kemudian untuk ngasih transport para pendemo, kemungkinan seperti itu. Kenapa saya punya dugaan seperti ini? Karena memang dari PPATK sendiri juga mensinyalir ada dugaan dana yang mereka tilep ini juga pernah didonasikan kepada gerakan teroris di luar negeri. Bayangkan, uang donasi umat, uang pemberian dari yayasan di luar negeri untuk korban pesawat, bencana pesawat, digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya. Dan sekarang minta dibebaskan. Lakon waras, Adin. Saya nggak habis pikir ini. Jadi kemungkinan ini ada sebuah lingkaran setan antara mencari donasi dengan kedok agama, kemudian ada hubungannya dengan PKS yang sering menggaung-gaungkan poligami, kemudian juga ada hubungannya lagi dengan 212 yang suka bikin onar, dan ada hubungannya lagi dengan gerakan teroris. Ini sepertinya sebuah lingkaran setan yang memang harus dihentikan. Dengan cara apa ya? Sepertinya dengan cara seperti ini. Donasinya harus dihentikan. Dananya harus dihentikan sekarang juga. Nah, kembali lagi ke masalah kadrun tadi yang membela ya. Jadi ketika dana ACT ini digelapkan, ditilep, ataupun juga diembat oleh para petinggi-petinggi ACT, mereka justru malah membelain ACT. Padahal ini adalah dana umat, kemudian dana yang sudah seharusnya disalurkan kepada yang berhak. Bahkan besar kemungkinan dana yang digunakan untuk menyumbang korban
bencana dari pesawat Boeing 610 ini, Lion Air, ini adalah dana untuk anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tua mereka. Tapi mereka tega untuk mengembat itu, menilap itu, dan dibelain sama kadrun. Sementara dana Basnas yang benar-benar sesuai peruntukannya untuk renovasi rumah di Jawa Tengah, hanya gara-gara yang direnovasi rumahnya ini adalah kader PDIP, dihujat habis-habisan oleh kadrun. Makanya memang banyak orang bilang, dan saya juga sering bilang, kadrun ini memang otaknya kebalik. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan dan dipuja-puja. Inilah, kelompok mereka ini memang seperti ini. Dan yang nggak heran sih, sekali lagi nggak heran kalau misalkan memang kadrun ini belain ACT, ya karena memang mereka ini kecipratan dananya melalui Koperasi Syariah 212 tadi yang menerima dana 10 miliar rupiah. Nah, jadi kalau menurut saya dengan kejadian seperti ini, saya memohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan pledoi ini. Sudahlah, divonis saja seberat-beratnya. Kalau bisa jangan sampai, jangan cuma 4 tahun, diberi hukuman seberat-beratnya dan yang pastinya dimiskinkan. Sama seperti para koruptor yang hukumannya ini juga harus dimiskinkan. Mungkin seperti itu, supaya apa? Supaya menjadi efek jera, sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari, apalagi yang seperti ini membawa-bawa agama. Ini kan mencederai, menista agama kalau menurut saya. Jadi lebih baik dihukum seberat-beratnya, kemudian asetnya dirampas dan dimiskinkan. Semoga tidak terulang lagi di masa mendatang. Dan dengan demikian, dengan dimiskinkan ini, dengan dirampas asetnya, kemungkinan besar ini juga salah satu cara untuk menyetop aliran dana ke kelompok-kelompok teroris, ke kelompok-kelompok 212 yang sering melakukan demo, kelompok-kelompok yang sering mengacau negara dengan bikin gaduh berisik di mana-mana, dan kemungkinan juga ini bisa jadi adalah salah satu sumber dana untuk membiayai para buzzer-buzzer yang berisiknya minta ampun di media sosial. Kemungkinan seperti itu, kalau saya boleh menduga, kemungkinan seperti itu. Jadi, sekali lagi saya mohon kepada majelis hakim untuk jangan dikabulkan permohonan pledoi ini, tetap dihukum seberat-beratnya dan rampas asetnya dimiskinkan. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.